Oke, sebelum kalian memutuskan untuk nonton video ini, pastikan dulu kalian kondisi hati lagi oke, nggak lagi sakit kepala, sakit gigi, dan tontonlah video ini dari awal sampai dengan selesai. Nonton videonya secara utuh. Karena kalau kalian nontonnya setengah-setengah, dikhawatirkan nanti kalian nggak paham dan bisa jadi kalian tersinggung. Bicara tentang ketersinggungan, sudah banyak sekali, bahkan udah lama sekali kita ini statusnya darurat tersinggung. Mulai dari soal agama, kemudian politik, budaya, bahkan sampai perang status di media sosial. Kita semua tentu pernah dong ngerasain tersinggung gitu. Banyak hal lah seperti yang aku bilang tadi ya. Tapi pernah nggak kita mikir atau kita nanya dalam hati, perlu nggak kita tersinggung dengan hal yang kita pikir menyinggung kita tadi? Misal kita tersinggung sama yang orang lain buat, misalnya di status atau postingan media sosial gitu ya. Pernah nggak kita nanya gitu ke dalam hati kita, perlu nggak sih aku tersinggung sama status yang dia bikin? Atau perlu nggak sih aku tersinggung dengan postingan yang dia bikin? Karena bisa jadi itu status atau postingan bukan untuk kita, atau bisa jadi bukan untuk siapa-siapa. Bisa jadi kan dia posting itu buat dirinya sendiri. Karena ada loh tipikal orang yang bermedia sosial itu, kalau dia posting ya cuma posting aja gitu, biar nggak dikira akunnya mati. Lalu kalaupun ada yang menyinggung dengan nada-nada hinaan ya, coba deh kita nanya dulu ya dalam hati ya, bener nggak yang hinaan itu dialamatin ke kita? Kalau kita nggak ngerasa, harusnya kan kita nggak perlu tersinggung. Tapi kalau yang dia bilang itu benar, ya harusnya kita kan juga nggak perlu nunjukin kalau kita tersinggung. Malu dong gitu loh. Kita tuh harusnya udah bersyukur dia mau menyinggung kita secara tidak langsung, dan oh iya ya benar ya yang dia bilang ya gitu. Kita juga nggak bisa marah-marah karena dia juga nggak menyebut secara spesifik siapa, nama, seperti itu kan. Jadi gimana? Ya udah sih, tinggal introspeksi aja kitanya kan. Gini deh, kalau aku tersinggung sama orang lain atau ada seseorang yang menyinggung aku tuh akan lebih ngelihat dulu siapa orangnya. Kalau ternyata ini orang teman deket, sahabat, atau bahkan orang yang intim kayak istri, aku tuh akan lebih ngajak dia ngobrol gitu. Aku akan nanya tentang hal yang menyinggung aku tadi gitu. Kita ngobrol, karena kan dengan ngobrol itu akan kebuka pintu komunikasinya, bisa saling menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Karena kalau nggak ngobrol, gimana kita mau tahu coba? Emang kita punya kemampuan baca pikiran orang lain gitu? Kemudian kita bisa benar dengan sekedar mendebak-nebak. Tapi ngobrolnya itu, nanyanya itu dengan baik-baik. Baik-baik aja nanyanya, nggak perlu ngegas. Karena kalau ngegas, bisa jadi ya, dia nggak bermaksud nyinggung kita, tapi ngegasnya kita ke dia, bisa jadi nyinggung dia. Kan malah jadi timbul masalah baru. Dan kalau kita di posisi yang diajak ngobrol, ya udah ngobrol aja baik-baik gitu. Tinggal kita jelasin kenapa kita buat sesuatu yang ternyata secara sengaja atau tidak tuh menyinggung orang lain gitu. Karena setelah kita ngobrol, mungkin kita setelah itu bisa maaf-maafan dan semuanya clear. Tapi kalau yang nyinggung itu ternyata orang yang nggak penting, oke bukan nggak penting sih, karena nggak ada orang yang nggak penting ya. Maksudnya tuh orang yang menyinggung ini orang yang memang nggak pernah mau kita jadikan acuan. Ya apapun yang dia omongin ya biarin aja gitu. Kebodohan dan setidak penting apapun yang dia sampaikan, ya biarin aja dia dengan keasikannya itu sendiri. Kenapa kita harus ambil pusing gitu? Apalagi untuk sesuatu yang sifatnya general, sifatnya sangat umum. Misalnya nih, ada orang yang ngomong fisik gitu. Misalnya kayak tentang botak, gendut, hitam, pendek. Kan kita nggak perlu ujuk-ujuk tersinggung. Karena di dunia ini, berapa banyak coba orang dengan ciri-ciri seperti itu. Atau misalnya ada yang ngomong kayak gini,
Dia bikin postingan misalnya, nggak usah sombong deh, mentang-mentang beli motor baru. Kendati pun kita baru beli motor baru, ya kita jangan ujuk-ujuk tersinggung dong. Karena kan juga banyak orang yang sedang beli motor baru mungkin gitu. Apalagi ada redaksi sombong. Kalau kita nggak ngerasa sombong setelah beli motor, ya kenapa kita harus tersinggung kan? Dulu aku pribadi punya masalah yang serius dengan ketersinggungan itu. Aku model yang gampang banget tersinggung. Bahkan dalam suasana ngejokes, dulu itu aku bisa tersinggung, yang sementara orang lain nggak tersinggung. Karena itu kan aku jadi mendeteksi gitu, there's something trouble inside me gitu. Artinya ada sesuatu yang salah di akunya. Karena aku yang tersinggung sementara orang lain enggak. Nah makanya aku harus punya treatment gitu. Aku harus punya formula supaya aku nggak bego dengan ketersinggungan itu. Nah treatmentnya gimana? Nah contoh nih ya, misalnya kayak di media sosial, karena kita tuh sering banget tersinggungnya tuh di media sosial. Kalau aku udah nggak suka dengan seseorang atau salah satu figur, aku akan lebih memilih untuk langsung tidak mengikuti apapun tentang orang atau figur tadi. Kalau yang udah toksik banget, biasanya udah langsung aku blok. Karena kan lucu ya, kalau kita tahu nih, kita nggak suka dengan orang yang joget-joget TikTok misalnya, tapi kita ikutin akun orang yang memang hobinya TikTok, atau kita nggak suka sama kegiatan-kegiatan yang pamer-pamer apa segala macam, tapi kita ngikutin tuh orang yang memang kita tahu dia memang suka review barang-barang mewah, atau dia suka posting barang-barang mewah karena pencapaian dia mungkin. Itu kan sama aja kayak kita main hujan tapi kita nggak mau basah. Kita nggak bisa dong minta mereka hanya memposting seperti apa yang kita mau gitu, atau membatas-batasi mereka dengan kalian nggak boleh posting ini begitu di akun yang mereka punya sendiri gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, mau kebodohan apapun atau hal tidak sepenting apapun yang mereka posting di media sosial mereka gitu, ya udah biarin mereka dengan ya yang nggak penting itu, ya biarin aja mereka gitu. Lalu yang bisa kita kontrol apa? Yang bisa kita kontrol kan akun kita gitu, kitanya sendiri yang kita kontrol dengan tidak mengikuti akun-akun yang bagi kita membuat kita tidak nyaman. Dan kemudian jangan pernah mau ambil tahu apapun tentang sesuatu yang udah kita hindarin. As simple as that. Jadi kenapa aku bahas tentang ketersinggungan? Karena ketersinggungan ini adalah akar masalah dari yang selama ini bikin kita ribut. Coba deh ingat-ingat, hampir semua yang bikin kita ribut berawal dari ada yang merasa tersinggung. Tersinggung itu normal, tapi masalahnya nggak semua orang punya treatment yang tepat untuk ngatasin ketersinggungan itu. Dikit-dikit tersinggung, lalu marah, kemudian memprovokasi orang lain supaya ikutan marahnya sama kayak dia. Ribut jadinya. Ya semoga ya kita semua, aku, kalian bisa menjadi lebih bijaksana gitu. Ya bijaksana itu maksudnya bukan tiba-tiba jadi kayak Mario Teguh gitu ya, enggak. Maksud aku tentang apapun yang kita lihat gitu, kalau memang ada yang baik itu diambil. Kalau kita lihat itu belum baik atau kurang baik tapi kita peduli, ya udah kita ingetin dengan harapan semuanya bakal jadi lebih baik gitu. Tapi kalau emang nggak peduli, ya udah, at least nggak usah dibikin ribut gitu kan. Karena sesuatu yang diawali dengan rasa marah biasanya nanti akan berujung dengan rasa malu. Oh iya, terakhir aku minta maaf ya kalau ternyata kalian masih tersinggung.